Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristen Pasundan, Majelis Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah secara daring kepada seluruh warga jemaat pada ibadah Minggu Prapaskah yang kelima pada hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020. Pelayan firman pada minggu hari ini adalah Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Diundang jemaat untuk bangkit berdiri dan memuji dari Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kebaktian ini kiranya boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, segala puji, hormat dan juga syukur Tuhan boleh kami naikkan ke hadirat-Mu di surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur jemaat-Mu di tempat ini boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan dan juga berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau kiranya memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 15. Saya membacakan ayat yang 11b. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sesulit apapun, realitas seberat apapun, selama orang masih punya pengharapan, orang itu tetap mempunyai kekuatan. Dia tahan bantingan, saudara-saudara. Orang Israel pernah terpuruk, kehilangan pengharapan dan kehilangan masa depan. Mustahil bagi mereka bisa bangkit lagi. Bagi mereka tidak lagi punya kekuatan untuk berdiri dan berjalan. Tulang-tulang menandakan kematian. Saat kita pergi ke kuburan, di sanalah kita menemukan tulang-tulang. Di dalam kuburan, disitulah terbaring tulang atau orang yang sudah mati. Tidak mungkin
mustahil bangkit kembali. Bagaikan tulang-tulang itulah Israel. Di negeri pembuangan mereka merasa mustahil mereka bangkit kembali. Mereka merasa sudah mati. Mereka merasa tidak lagi punya masa depan untuk hari esok. Mustahil bagi manusia, tapi tiada yang mustahil di hadapan Allah. Itu bukan slogan, saudara-saudara, dan bukan pula sekedar syair atau kata-kata dari sebuah lagu. Allah tidak menutup mata. Dia tidak berdiam diri dengan umat yang dikasihinya. Melalui Yehezkiel, Tuhan menyatakan pengharapan masih ada. Untuk itulah tulang-tulang itu dalam nubuat itu diberi otot kembali, diberi daging, bahkan diberi roh. Artinya bahwa tulang-tulang itu mengalami perubahan, mengalami transformasi, sehingga menjadi makhluk hidup yang juga kembali hidup. Artinya saudara-saudara, Yehezkiel menyatakan kepada Israel, engkau hidup kembali, bangkit kembali, dan punya pengharapan kembali. Pengharapan yang telah hilang kini bisa bernyala lagi. Saudara-saudara, pelita yang padam itu menyala kembali. Masa depan Israel tidak lagi masa depan atau realitas yang gelap, melainkan realitas baru yang punya masa depan. Saudaraku, di Indonesia yang terpapar virus saat ini terus bertambah. Kecemasan begitu kuat. Bahkan secara global, yang terinfeksi sudah melewati 1,5 juta manusia. Angka yang fantastis. Di Italia bahkan satu hari bisa lebih dari ratusan orang tumbang. Mereka mati. Dan mati tanpa diiringi dan disertai oleh keluarga yang dikasih. Dan pasien-pasien baru terus mengalir tanpa henti. Masihkah tersimpan cahaya pengharapan bagi kita? Saudara, Alkitab kisah dramatis karena kutukan Tuhan. Ribuan orang tewas karena murka Allah atas orang-orang Mesir yang menghalangi rencana Allah. Bahkan dalam sejarah tahun 732 ada 200.000 orang mati karena penyakit pes. Ini menandakan sebelum virus ini terjadi, manusia terus menghadapi tantangan dan ujian yang berat dalam hidup. Kita tahu sebelum virus corona, kita kenal juga virus-virus yang lain. Ada Ebola, ada MERS, dan lain-lain. Virus ganas yang sengatannya mematikan. Dan manusia selalu bisa mengatasinya bersama Tuhan. Karena Tuhan memberi akal budi. Tuhan menganugerahkan ilmu pengetahuan. Sehingga manusia selalu mampu keluar dari situasi kemudian. Dengan kata lain, bersama Allah, cepat atau lambat, masa depan hadir kembali. Ada sebuah ungkapan mengatakan, badai pasti berlalu. Badai berarti tiupan angin yang keras. Bukan hanya keras, di Amerika badai itu bisa menghancurkan rumah-rumah rusak, bangunan-bangunan roboh. Tetapi selalu badai itu ada masanya reda. Hidup normal kembali bisa datang. Manusia bisa membenahi lagi kehidupan sehari-hari. Sama dengan saat ini. Kita yakin bersama Tuhan
bahwa sekarang kita memang menghadapi badai, tetapi kita yakin badai itu bisa berlalu karena kita bersama Tuhan kita. Kiranya di saat-saat kita memasuki minggu Paskah, minggu penderitaan, kita yakin kita bisa bangkit, kita punya pengharapan dan masa depan kita teruskan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita akan mempersiapkan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita yang akan dikumpulkan pada saat ini melalui persembahan minggu dan juga melalui amplop persembahan syukur dalam rangka Paskah. Persembahan-persembahan tersebut dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Pasundan Rehoboth Jatinegara atau dalam bentuk amplop yang diserahkan kepada majelis jemaat wilayah masing-masing. Untuk melandasi persembahan syukur kita akan kita membaca dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Yang demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan persembahan ini akan kita edarkan dengan menyanyi dari penghantar persembahan NKB 190 bait yang pertama, Besarlah Untungku.
Mari kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Kami serahkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menempatkan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami. Jauhkanlah mereka dari bahaya virus corona. Lindungilah satu persatu. Di dalam keluarga mereka saling menguatkan. Dan kami percaya Tuhan tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Keluarga Oma Asrah Boni. Tuhan telah memanggil Oma dan menciptakan kesedihan dan kehilangan. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi virus corona yang saat ini berjangkit. Kuasa Tuhan bekerja dan upaya manusia dengan pengetahuan Tuhan berkati. Inilah rangkaian doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Dia kami ingin menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.